tapi beliau itu kita kenal sebagai sosok ulama lah gitu ya, karena dekat dengan warga dan memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas tentang agama dan juga tentang bagaimana cara bergaul dengan masyarakat. Yang saya paling ingat itu ini, ente terus ngaji, jangan sampai nggak ngaji. Itu yang saya ingat selalu. Saya bersahabat cukup lama dengan almarhum Bapak Haji Muhayyar Rustamuddin. Kalau bicara kenal dengan beliau, dari tahun 85 udah kenal. Dari muda sudah berkecimpung, sudah sering kemana-mana. Boleh dikatakan teman seperjuangan dengan beliau ini. Memang beliau ini orang yang luar biasa. Kalau sudah maunya, apalagi dalam urusan agama, wah, itu nggak bisa tidak. Ya, Ustadz Kiai Haji Muhayyar Rustamuddin, Allah yarham ya, itu memberikan bekas yang cukup dalam bagi saya karena beliau merupakan senior di Jakarta Timur. Walaupun mungkin umurnya tidak terlalu beda dengan saya ya, tapi beliau itu kita kenal sebagai sosok ulama lah gitu ya, karena dekat dengan warga dan memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas tentang agama dan juga tentang bagaimana cara bergaul dengan masyarakat, bagaimana mengadvokasi permasalahan di masyarakat. Mengikuti Ustadz Haji Muhayyar dari tahun 2009, yaitu termasuk beliau itu sangat baik sekali, karena walaupun saya ikut jarang-jarang awal sebagai kepanduan, tetapi saya dikasih fasilitas yang cukup daripada yang lain. Haji Muhayyar bukan hanya sekedar sebagai seorang guru, tetapi bagi saya dia seorang bapak. Beliau sangat disiplin terhadap nilai-nilai dakwah dan disiplin terhadap pekerjaannya. Saya berkesan sekali sama beliau, apalagi selama beliau itu saya mengikut beliau kampanye kemana-mana, beliau tuh paling sehat, segar, bugar, dan terus beliau pun juga orangnya disiplin, harus ngikutin aturan beliau. Semasa hidupnya beliau sangat peduli sekali. Dari saya kenal semasa bujangan sampai menikah itu selalu mengecek keadaannya gitu ya. Sama bujangan mengecek keadaannya. Terus sudah nikah pun selalu bertanya keadaannya. Beliau adalah panutan sebagai tokoh masyarakat yang berada di lingkungan, khususnya di dalam lingkungan Masjid Jami Al-Abror. Beliau ini dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari, organisasi, terus bersama kepada masyarakat, selalu bersama, kegiatan-kegiatan yang sifatnya di unit-unit kayak kampung, desa gitu. Itu alhamdulillah mereka menunjukkan beliau ini menunjukkan leader, bahwa sesosok Haji Muhayyar itu adalah sebagai orang pendidik. Beliau adalah orang baik, orang yang supel, sering bergaul dengan siapapun juga. Mereka adalah memang orang cerdas. Mereka tahu tentang keturunan-keturunan beliau, bahkan nenek, kakek, sampai buyut. Mungkin sampai turunan ke-6, ke-7 beliau hafal tentang masalah keturunan-keturunan. Abi itu semasa hidupnya itu adalah sosok yang hebat, yang jadi panutan tuh buat anak-anak. Jadi untuk masalah disiplin, terus kemudian kemandirian, terus kemudian untuk hal-hal yang bersifat pendidikan, hal-hal yang bersifat ibadah. Itu Abi adalah sosok yang selalu mengingatkan kita semuanya. Abi ya, Abi itu sosok yang tegas tapi
hatinya lembut sama anak-anak, sama Umi juga. Abi itu selalu waktu masih kecil ya yang terkenang banget gitu ya. Apapun proses belajarnya gitu nggak masalah. Tapi yang paling saya ingat itu adalah sholat itu adalah prioritas utama. Jadi kalau misalkan anak-anaknya itu belum sholat, pasti ditanya, udah sholat belum? Gitu. Jadi terkenang sih sampai sekarang gitu. Abi semasa hidupnya itu pastinya sebagai seorang ayah yang panutan bagi anak-anaknya, terus kemudian sangat tidak memanjakan kita, karena yang bagi orang-orang lain tahu sebagaimana anaknya bisa mendapatkan privilege-nya, tapi Abi tidak menggunakan hal itu gitu ya. Abi itu semasa hidupnya Masya Allah luar biasa banget. Beliau itu totalitas banget untuk semuanya, pokoknya totalitas banget semasa hidup beliau itu. Abi Muhayyar, Allah yarham, beliau itu orang yang tegas, tapi satu sisi beliau juga orang yang jenaka, bisa membawa suasana, meliding forum gitu ya. Seorang ayah, seorang abi yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang, perhatian dengan caranya. Dan kali ini gue, Bang Gozi, mengenal sosok beliau ketika menjalani kehidupan yang sama seperti beliau. Dan beliau adalah berarti orang yang tangguh dengan segala hal yang tentu gue belum bisa menjalani ini. Tapi gue harus mencontoh apa yang beliau sudah lakukan. Nah, yang bekas sama saya banyak. Di antaranya perilaku beliau. Ya. Memang di antaranya dia ini orangnya, kalau dia ini gak seneng, Jakarta aja. Membekas itu banyak. Makanya sulit melupakan jasa-jasa beliau. Nah, jadi saya katakan kalau dia sudah punya mau, sudah punya keinginan, nggak bisa ditolak-tolak, ditawar-tawar. Gitu. Ya, jadi kita juga pernah sama-sama menjadi anggota pengajian usroh atau UPA sekarang namanya, atau Liko ya, Liko Tarbiyah, dan beberapa kali tentu saja pernah menikmati mabit di masjidnya Al Abror di Cakung ya, di rumah ya, dekat rumahnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah direnovasi lah gitu kira-kira ya oleh anak-anaknya, dan itu adalah satu hal yang baik sekali karena ini adalah tabungan pahala dari beliau almarhum Ustadz Muhayyar, masjid tersebut. Bukan sosok masjidnya terutama, tapi adalah bagaimana kegiatan Islam bisa berkembang di sana. Yang paling saya kenang yaitu waktu terakhir Haji Muhayyar itu tahun 2024. Itu waktu saya baris berbaris PBB sama teman-teman kepanduan. Kemudian Haji Muhayyar itu masih di dalam, belum masuk sambutan. Tapi waktu saya kenalan sama mereka itu kepanduan, saya bilang nama panjang saya itu siapa, nama panjangnya saya sebut Imam gitu. Kemudian Haji Muhayyar dari dalam keluar, dia ngikuti waktu jadi inspektur upacaranya, saya disebut gitu. Jadi kepada komandan upacara, Pak, namanya kepanjangannya Pak Imam, siap gitu. Itu yang paling berkenan buat saya. Sebenarnya yang paling ingat tuh banyak ya, banyak sekali yang perlu kebaikannya, kemudian saling tolong-menolongnya, sering membantu. Tapi yang paling saya terkesan adalah ketika beliau menegur saya, Rafa, lakukan pekerjaan itu dengan baik. Beliau itu suka sekali makan oblok dan makan ikan pucung gabus, dan paling hobinya dia. Dan yang kedua, apalagi beliau itu kesukaan dia itu makan durian, habis makan durian pasti minum kopi. Pokoknya beliau itu semasa hidup tidak ada pantang apapun dimakan sama beliau. Di situ berkesan sama saya. Yang saya paling ingat itu ini, ente terus ngaji, jangan sampai nggak ngaji. Itu yang saya ingat. Ya, yang sangat berkesan yang telah ditorehkan oleh Abang Haji Muhayyar, beliau selalu menekankan kepada kita semua berbuat baiklah kepada sesama, jangan saling menyalahkan
dan jangan saling merasa paling benar, yang dalam artian at-ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebenaran dan ketakwaan. Sama saya banyak banget kesannya. Dari kecil sampai keluarga tuh banyak kesannya. Ya, saya berkesan banyak dalam masalah kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial dia hebat, bisa merangkul dari hal yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari kecil menjadi besar, itu hebat. Dan tidak memandang ras, itu suku mana aja, dirangkul sama beliau. Baik kecil, besar maupun tua, itu ya bersama. Termasuk mesin ini, kita adalah perintis sama beliau itu. Berjuang dulu untuk bagaimana mesti berdiri kampung sini sama orang-orang tua sini, sama masalahnya ada yang pro dan kontra. Kita maju terus sama dia hingga menghasilkan buah yang luar biasa, hingga kita mendapatkan faedah dan manfaatnya hingga sampai sekarang saat ini. Seingat saya, beliau almarhum Bapak Haji Muhayyar Rustamuddin sering mengajak makan. Biasanya kesukaan beliau makan pucung di Haji Lupan dan di Kombok sono. Beliau juga sering memberikan satu hadiah-hadiah dan lain sebagainya, bentuk satu kecintaan dia kepada kawan-kawan dan teman-teman karibnya yang terdekat dengan beliau. Abi itu sosok yang romantis. Jadi kalau misalnya di kamar itu ada bunga, ya Abi itu sangat suka bunga melati. Terus kemudian kalau lebaran juga ada bunga sedap malam. Jadi kamarnya itu ada kayak pas bunga gitu, ada pas bunga, terus isinya kalau enggak bunga melati, bunga anggrek sama bunga sedap malam. Itu yang pertama. Terus kemudian juga Abi itu perhatian. Jadi kalau misalnya anak-anaknya ada yang hari lahir gitu, ulang tahun, pasti ingat gitu kan. Misalnya sekedar makan bersama gitu, terus kemudian sekedar minum teh bersama gitu untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Juga perhatian juga dalam hal pendidikan anak-anaknya. Ya, jadi misalnya kalau SMP nantinya mau kemana, atau kalau misalnya dia pesantren itu nantinya mau kemana, itu diberikan anak-anak diberikan arahan. Dulu waktu aku kecil, kayaknya semasa TK ya umur 4 tahun kurang atau 3 tahun ya. Tapi yang jelas masih ada di benak saya. Abi itu pernah menimang saya, gendong saya. Yang harusnya itu tugas seorang ibu, tapi Abi melakukannya gitu ya. Sambil gendong, nimang-nimang, menyanyikan. Waktu itu saya ingat lagunya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah, aku hidup dan aku mati. Abi itu sama anak perempuannya itu nggak pernah marah. Pokoknya beliau sangat sayang banget gitu. Jadi pernah suatu hari itu beliau itu walaupun misalnya saya melakukan kesalahan, tapi beliau kepada anak perempuannya tuh nggak pernah marah. Abi itu sangat sayang Umi, sangat perhatian sama anaknya. Terus Abi itu tegas. Yang gue selalu ingat, dan gue harus contoh nih, dia selalu menyempatkan waktunya, misalnya setiap weekend di tengah kesibukannya gue tahu, di akhir gue tahu kesibukan beliau. Dia menyempatkan waktunya untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, sekedar untuk makan bareng, jalan bareng. Dan itu ada suasana yang kalau gue pikir pada saat itu kayak mudah, tapi setelah gue tahu kehidupannya ternyata nggak mudah. Beliau sangat berkesan ya, bukan sekedar waktunya, tapi bagaimana dia menyempatkan dan mau memberikan kesempatan kepada anak-anak dan istrinya untuk bisa bareng-bareng meskipun hanya beberapa saat.